Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa media sosial Fatayat dimanapun berada yang dirahmati Allah, Anda bahagia bersama keluarga? Saya berharap seperti itu. Salam sehat dan produktif untuk kita semuanya. Pemirsa Syifa Ramadan yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, perjalanan hidup ini merupakan sinetron yang terdiri dari berbagai episode yang selalu gonta-ganti kisah dan perannya yang sangat beragam kisahnya. Ini adalah kenyataan hidup, jadi kita harus benar-benar arif dalam menyikapi setiap episode dengan lapang dada, kepala dingin, dan hati yang ikhlas. Tidak semua yang kita impikan akan segera terjadi. Tidak semua yang kita inginkan akan segera terwujud. Tidak semua yang kita harapkan akan segera datang, dan tidak semua yang kita dambakan akan segera tiba. Boleh jadi baik menurut kita, cocok menurut kita, tapi tidak baik dan tidak cocok bagi kita menurut Allah. Karena Allah lebih tahu dan lebih mengerti apa yang cocok dan apa yang jadi kebutuhan kita. Maka dari itu, apabila kita mempunyai masalah ataupun harapan ataupun cita-cita yang belum tercapai, maka kita jangan sekali-kali kita berkeluh kesah, sambat, atau kita berputus asa, apalagi menghujat Tuhan yang Maha Kuasa. Semua itu tidak akan menyelesaikan masalah. Pemirsa Syifa Ramadan yang dirahmati Allah, boleh jadi sebaliknya. Artinya kita harus qanaah serta ridho menerima kenyataan yang terjadi, sambil kita berbenah diri, ikhtiar memperbaiki kenyataan pada diri yang diridhoi oleh Allah. Biasanya orang yang menjadi stres atau hilang akalnya karena mereka tidak memiliki kesiapan mental untuk menerima kenyataan yang ada. Pikirannya selalu tidak rasional, tidak sesuai dengan kenyataan, sibuk menyesali dan berandai-andai dan dengan sesuatu yang tidak ada atau tidak mungkin terjadi, maupun sesuatu yang tidak dapat dicapainya. Sungguh penyiksaan serta kesengsaraan yang dibuat sendiri. Misalnya, saat ini telah dilanda berbagai bencana alam, banjir di mana-mana. Musibah atau maupun semua itu dalam kerangka ujian Allah pada hambanya yang dicintai. Musibah seperti gagalnya dalam hubungan cinta kasih, atau kita sedang putus dengan tunangan. Bisa saja kita meluapkan serta memuntahkan kemarahan. Boleh jadi kita dendam dan sebagainya. Akan tetapi marah, dendam, ataupun tidak marah, hubungan itu sudah berakhir dan ada luka di hati di antaranya. Daripada marah, mendolimi orang, serta mengundang setan yang mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, sebaiknya kita berpikir yang membuat hati tenang, yaitu membuat hati teduh, yaitu
kalau memang hubungan itu diniati dengan tujuan baik karena Allah, maka apabila berakhir pun juga diniati karena Allah semata. Insya Allah kita tidak akan tumbuh dendam, kita tidak akan ada luka di hati, karena dia sudah kita anggap sebagai saudara kita. Terus kita jalin silaturahmi di antara kita, bahkan akan lebih baik dan hidup ini tambah nyaman kalau kita berdayakan sifat YPI. Yang penting ikhlas karena Allah, serta kita syukuri semua. Dengan ikhlas hidup ini terasa damai, tanpa beban dan menyenangkan. Sedangkan ikhlas merupakan buah dari kesabaran. Sebagaimana Rasulullah bersabda, yang artinya amat mengagumkan orang mukmin, semua yang dilakukan selalu baik, dan itu ada hanya pada orang mukmin. Jika memperoleh kesenangan, dia bersyukur dan itu baik bagi dirinya. Sedangkan jika menghadapi cobaan, dia bersabar dan baik pula bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Hendaklah kita berusaha keras untuk bertafakur, mencari hikmah di balik segala kejadian yang ditimpakan Allah kepada kita. Hendaklah kita merenung dan bertanya pada diri kita, introspeksi diri. Mengapa ini terjadi? Apa maksudnya? Ada rencana apa Tuhan pada kita? Apa yang harus kita benahi dan perbaiki? Tidak ada satupun peristiwa yang tidak bermakna ataupun berhikmah. Sekaligus itu pahit rasanya, semua pasti ada hikmah dan manfaatnya kalau kita lakukan dengan ikhlas. Sekali lagi, YPI, yang penting ikhlas dalam menghadapi semua ujian dan cobaan dari Allah. Sudah waktunya kita memahami arti kehidupan ini dan lebih baik bertafakur serta menggali hikmah dari kejadian yang menimpa kita, daripada sibuk menyalahkan orang lain. Toh peristiwa itu tidak akan selesai dengan menyalahkan orang lain. Sebaiknya kita mendapatkan sesuatu yang berharga, bermakna kalau kita mampu menjadi lebih baik. Karena masalah yang kita hadapi tersebut, semoga Allah senantiasa memberikan nilai hidup yang berkualitas pada mereka yang memberdayakan YPI, yang penting ikhlas. Sebagaimana surat Al-Hijr ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa yaqnadhu mir rahmati rabbihi illa dzalun, yang artinya dia Ibrahim berkata, tiada kata orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Maka kita berdayakan YPI, kita berdayakan ikhlas agar kita terhindar dari orang-orang yang sesat. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.